Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan tentang literasi kesehatan mental sebagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana di PKBM Sekolah Janji Baik. Apa sebenarnya kesehatan mental? Teman-teman sekalian akan mengetahui kesehatan mental dari pertama adalah definisinya. Kesehatan mental adalah kondisi mental yang memungkinkan orang untuk mampu mengatasi tekanan hidup, menyadari kemampuan mereka, belajar dengan baik, dan bekerja dengan baik, serta berkontribusi pada komunitas mereka. Apa sih contoh-contohnya ya? Yang pertama adalah ketika kita misalnya merasa khawatir sampai tidak bisa tidur. Nah, itu berarti terganggu kesehatan mentalnya. Tetapi ketika kita mendapatkan kabar buruk, terkejut, kemudian marah dan khawatir, namun kita bisa mengatur ekspresi emosi, itu berarti tidak terganggu kesehatan mentalnya karena kita bisa mengatur ekspresi dan responnya dengan baik. Kemudian juga ketika kita menarik diri, enggan bertemu orang lain, nah itu termasuk terganggu kesehatan mentalnya karena kita menghindar dari orang lain. Kemudian misalnya kita menyerang yang lemah untuk melampiaskan kekesalan, itu juga berarti terganggu kesehatan mentalnya. Demikian juga berbohong terus-menerus untuk kepentingan diri sendiri dan merugikan orang lain. Namun ketika kita berduka karena kesedihan, kehilangan itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita bisa mengontrol kedukaan itu sampai batas-batas tertentu, justru berduka adalah respon yang sehat. Nah, teman-teman sekalian, kesehatan mental juga terkait dengan bagaimana perilaku kita berfungsi secara personal ditambah dengan lingkungan. Artinya, ketika secara genetik itu kita tidak punya gen ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa, orang tua kita sehat mental, kondisi lingkungan kita sehat mental, maka perilaku kita pun akan menjadi normal. Namun ketika kondisi lingkungannya mengganggu kita memiliki gen ODGJ, maka kita akan mengalami gangguan mental. Demikian singkatnya apa yang disebut sebagai kesehatan mental. Psychological first aid atau dukungan atau bantuan psikologis awal dapat dianalogikan sebagai P3K yang diberikan untuk mengatasi ketidaknyamanan psikologis pada seseorang yang mengalami peristiwa traumatis sehingga memiliki reaksi emosi dan pikiran yang berlebih atau yang kita sebut sebagai stres tinggi. Dalam PFA terdapat 6 langkah. Yang pertama adalah lihat apa yang diperlukan oleh orang yang mengalami trauma tersebut. Kemudian dengarkan keluhannya tanpa memberi tekanan. Yang ketiga, memberikan rasa nyaman dan membantu agar menjadi lebih tenang atau comfort. Yang keempat, bantu menjalin koneksi dengan layanan-layanan yang diperlukan. Yang kelima, lindungi dari kerugian yang lebih jauh. Yang keenam, bantu menemukan harapan di masa depan. Keterampilan dasar PFA diantaranya adalah mempunyai kemampuan memelihara kesehatan mental diri sendiri yang baik, memiliki regulasi emosi yang baik, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, memiliki kemampuan observasi, memiliki kemampuan mendengar aktif, serta memiliki kemampuan untuk menenangkan orang lain. Halo, nama saya Nurul Adining Tias. Hari ini saya akan share tentang regulasi emosi. Apa itu regulasi emosi? Regulasi emosi adalah kemampuan untuk mengendalikan keadaan emosi seseorang, yaitu memikirkan kembali situasi menantang untuk mengurangi kemarahan atau kecemasan, menyembunyikan tanda-tanda kesedihan atau ketakutan yang terlihat, atau berfokus pada alasan untuk merasa bahagia atau tenang. Apa sih penyebab dari disregulasi emosi? Orang menjadi sulit untuk meregulasi emosi akibat adanya trauma masa kecil seperti kekerasan fisik, kekerasan emosi, ataupun kekerasan seksual. Kemudian penelantaran pada masa kanak-kanak dan trauma otak atau cedera otak. Mengapa kita perlu regulasi emosi? Regulasi emosi dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan jangka panjang, meningkatkan kinerja di tempat kerja, memperkaya hubungan pribadi, dan kesehatan yang lebih baik. Ada beberapa cara strategi regulasi emosi. Yang pertama adalah cognitive reappraisal, di mana kita berusaha
mereframe atau mengubah cara pandang kita terhadap suatu masalah. Yang berikutnya adalah supresi emosi, di mana kita berusaha menekan perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan, sehingga kita lebih memilih untuk memikirkan hal-hal yang menyenangkan. Ada beberapa strategi untuk emosi regulasi seperti jelaskan atau definisikan emosi tersebut, validasi emosi, identifikasikan pemicunya, meditasi atau being mindful, membicarakan emosi tersebut, membuat jurnal, lalu menyadari kapan kita butuh untuk istirahat, dan kebiasaan tidur yang baik, serta terapi. Tahap-tahap regulasi emosi dimulai dari menyadari tentang emosi yang kita rasakan, mengenali, berbagi, dan meregulasi. Apa yang terjadi jika kita gagal untuk meregulasi emosi? Kita akan merasakan kemarahan, kecemasan, ketakutan, rusaknya hubungan akibat reaksi yang berlebihan, penderitaan yang tidak perlu, serta takut mengambil kesempatan. Komunikasi efektif. Kenapa komunikasi efektif itu penting? Karena ternyata ketika kita berkomunikasi dengan efektif, kita berbicara dan mendengar, itu akan membantu kita menciptakan pribadi yang sehat secara fisik, sosial, dan juga psikologis. Bagaimana caranya kita berkomunikasi efektif? Ada dua bagian ya. Yang pertama komunikasi di dunia nyata, kemudian yang kedua komunikasi di dunia maya. Kalau kita berkomunikasi secara efektif di dunia nyata, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita mendengarkan dengan empati, artinya kita fokus perhatian kita kepada orang kita ajak komunikasi, fokus pada emosinya juga, kita juga memperhatikan persepsi, kebutuhan, atau keinginan orang lain. Lalu yang kedua, komunikasi dengan penuh kasih. Kita menjadikan pihak lain itu setara dengan kita, kemudian kita juga bisa memberikan pujian, berbicara secara hangat, dan melakukan diskusi dan negosiasi dengan kesetaraan tadi. Yang ketiga, cirinya ketika komunikasi di dunia komunikasi secara efektif adalah dengan menjauhi komunikasi yang negatif. Misalnya menghakimi dan menuduh, mencoba mengontrol, manipulasi, menunjukkan superioritas, tidak peduli pada orang lain yang kita ajak komunikasi, tidak mau berkompromi, dan memiliki motif tersembunyi. Nah, kemudian bagaimana caranya berkomunikasi efektif di dunia maya, ya, online? Perlu kita membutuhkan keterampilan khusus agar bisa efektif, yaitu misalnya mengenali sasaran komunikasi, siapa komunikan kita, orang yang kita ajak komunikasi, ya. Kemudian memilih media komunikasi yang tepat, mengkaji tujuan pesan komunikasi kita, dan memaksimalkan peran kita sebagai komunikator. Ya, misalnya dengan meluruskan niat kita, kemudian tidak berkomunikasi saat sedang marah. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita perlu rendah hati ya ketika berkomunikasi dengan orang lain di dunia maya. Ya, rendah hati artinya tidak menghargai dan menerima kritik, tidak sombong dan memandang rendah orang lain. Lalu yang kedua adalah empati, artinya memahami sikon penerima pesan, pesan sampai tanpa adanya halangan psikologis. Kemudian juga kita hormat pada orang lain, ya, kita memberikan kritik atau masukan tanpa menjatuhkan harga diri orang tersebut. Lalu audible artinya pesan dapat didengar dan dipahami dengan baik oleh orang yang kita ajak komunikasi, dan juga terbuka. Artinya ketika kita berkomunikasi tidak ada yang ditutupi dan menimbulkan rasa percaya dari orang yang kita ajak berkomunikasi. Nah, kalau kita singkat, maka komunikasi di dunia maya itu harus rehat, rendah hati, empati, hormat, audible, dan terbuka. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya mari kita membahas mengenai FOMO. FOMO ini adalah salah satu istilah yang saat ini sangat ramai digunakan di media sosial manapun. FOMO merupakan singkatan dari Fear of Missing Out. Kalau secara umum sih arti FOMO adalah takut ketinggalan informasi. Meskipun tampak sederhana, hal ini bisa menyebabkan gangguan secara psikologis loh. Kalau dalam budaya populer, FOMO atau Fear of Missing Out dapat diartikan sebagai ketakutan tidak dilibatkan atau takut ketinggalan.
Istilah ini mengacu pada perasaan khawatir atau cemas yang timbul ketika seseorang merasa bahwa mereka akan kehilangan momen atau pengalaman yang menarik atau penting yang sedang terjadi di sekitar mereka. Istilah ini sering digunakan dalam konteks sosial media dan juga kehidupan sehari-hari untuk menggambarkan keinginan untuk selalu terhubung dengan apa yang sedang terjadi atau tren terbaru. Lalu apa saja sih ciri-ciri dari individu yang mengalami fears of missing out ini? Yang pertama, selalu ingin tahu. Orang dengan FOMO memiliki keinginan untuk mengetahui apa saja yang sedang terjadi di sekitar mereka. Lalu yang kedua, ketergantungan pada ponsel atau gadget yang mereka miliki. Individu dengan FOMO akan merasa cemas dan sulit sekali menjauhkan diri dari ponsel atau perangkat elektronik karena takut ketinggalan informasi. Lalu yang ketiga, merasa tertinggal. Jadi individu dengan FOMO ini akan merasa khawatir ketika mereka ketinggalan sebuah momen atau pengalaman yang menarik. Lalu yang keempat, membandingkan diri. Individu dengan FOMO seringkali membandingkan diri dengan orang lain dan seringkali juga merasa tidak puas dengan kehidupan mereka sendiri. Lalu yang terakhir, kesulitan dalam membuat keputusan. Mereka kesulitan dalam membuat keputusan karena takut melewatkan sesuatu yang penting, bahkan ketakutannya adalah ketika mereka membuat keputusan saat ini, keputusan yang sudah mereka buat itu tidak menjadi tren di masa yang akan datang. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke teori bullying. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengertiannya dulu. Saya di sini mengambil pengertian yang dikutip dari Coloroso tahun 2002. Di sini menjelaskan bahwa bullying merupakan tindakan intimidasi yang dilakukan secara berulang-ulang oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lemah. Jadi posisinya tidak setara ya. Jadi ada yang merasa lebih kuat, kemudian cenderung untuk melakukan intimidasi berulang kepada yang dianggap lemah gitu ya, yang sengaja dilakukan tujuannya buat apa? Untuk melukai korbannya secara fisik maupun emosional. Nah, di sini jenis bullying itu sendiri itu ada banyak, ada 4. Ada namanya verbal bullying. Verbal bullying itu artinya yang diungkapkan dengan kata-kata seperti hinaan, berkata kasar, panggilan yang tidak sesuai, panggilan yang cenderung menghina, kemudian intimidasi verbal lainnya gitu ya. Kemudian ada physical bullying ini otomatis fisik ya, seperti tendangan, memukul, mencubit, menampar, sampai dengan merenggut rambutnya gitu. Kemudian yang cyberbullying artinya bullying lewat media, media sosial atau cyber. Kemudian ada nama jenisnya relational bullying. Relational bullying ini artinya lebih ke sengaja mengucilkan gitu ya, itu termasuk bullying. Kemudian dampak bullying itu sendiri apa? Pastinya tadi dampak fisik ya, yang tadi lewat tamparan, pukulan, sampai ada yang meninggal ya, meninggalkan bekas-bekas luka yang mendalam gitu, artinya sampai meninggal. Dampak psikologis bullying pastinya traumatik gitu ya, kemudian ketakutan dari si korban, yang akhirnya sampai ada korban-korban yang korban bullying ini menjadi bunuh diri. Gitu materi saya. Oke, rekan-rekan semua, kita sudah berada pada materi akhir dari rangkaian materi literasi kesehatan mental yang tadi juga sudah disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya. Sekarang kita masuk ke dalam yang namanya konsep self-love atau mencintai diri sendiri. Jadi untuk kita bisa mencintai diri sendiri itu harus punya beberapa konsep ini. Yang pertama adalah kesehatan mental. Jadi kita harus bisa memanajemen diri kita agar tidak stres. Dan yang kedua adalah kita harus bisa menerima diri kita apa adanya. Yang ketiga, kita harus bisa punya batasan dalam kita bersikap ataupun melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitas kita. Kita juga harus mungkin bisa self-care, jadi kita bisa yang namanya mungkin bisa melakukan hal yang kita senangi. Kita juga harus bisa mengikuti apa kata hati kita, yaitu inner voice. Dan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa yang namanya menjelajah hal yang mungkin belum pernah kita coba sebelumnya. Ini adalah fondasi untuk kita bisa mencapai yang namanya self-love. Dan proses self-love itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 tahap. Yang pertama kita dalam tahap self-love. Jadi kita masih belum tahu siapa diri kita. Habis itu sampai ke self-awareness, kita udah mulai paham siapa diri kita.
habis itu kita juga berusaha untuk meningkatkan diri kita, ya. Kita coba belajar untuk kita makin mengenal diri kita, mencoba hal-hal yang baru, sehingga nanti kita akan bisa mencapai yang namanya self-love atau mencintai diri sendiri. Sekian presentasi dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.